28 Februari 2026. Dunia kembali diguncang dengan perang besar di Timur Tengah. Langit Teheran dan kota-kota besar Iran lainnya dipenuhi dengan kilatan misil. Israel dan Amerika Serikat memulai serangan udara ke wilayah Iran. Serangan ini diklaim sebagai operasi awal terhadap sasaran militer penting termasuk pertahanan udara, pangkalan rudal, fasilitas intelijen, serta infrastruktur yang dianggap sebagai ancaman. Dalam gelombang serangan udara tersebut, sebuah sekolah dasar perempuan di kota Minab, Provinsi Hormozgan, Iran, terkena serangan misil, menewaskan puluhan anak dan menyebabkan puluhan lainnya luka. Apakah ini awal dari Perang Dunia Ketiga? Dan apa dampaknya terhadap perekonomian global? Kali ini kita akan bedah kronologi, dampak ekonomi, hingga permainan strategi yang melibatkan negara konflik di dalamnya. Bagian 1. Kronologi, dari perang bayangan ke perang total. Sejak revolusi Iran 1979, Iran dan Israel sudah tidak memiliki hubungan diplomatik. Keduanya saling menganggap ancaman eksistensial. Namun selama puluhan tahun, konflik lebih banyak berbentuk perang bayangan atau proxy war dan serangan cyber. Untuk serangan langsung Israel versus Iran sendiri pernah terjadi pada 13 April 2024. Iran secara langsung melancarkan serangan rudal dan drone ke wilayah Israel sebagai pembalasan terhadap serangan Israel dalam wilayah Suriah. Ini adalah serangan langsung berskala besar pertama dari Iran terhadap Israel dan menandai eskalasi dari konflik yang sebelumnya lebih banyak berupa perang bayangan dan proksi. Tapi 2024 hanyalah pemanasan atau sporadic clashes. Apa yang terjadi di Februari 2026 ini berbeda. Ini adalah full-scale war. Kegagalan negosiasi nuklir di awal Februari menjadi pemantiknya. Amerika Serikat dan Israel menggunakan dalih preemptive strike untuk melumpuhkan total kemampuan nuklir Iran. Dan Iran tidak tinggal diam. Mereka langsung menghantam pangkalan militer Amerika yang ada di Timur Tengah. Bahkan Arab Saudi menyampaikan bahwa tindakan Iran tersebut melanggar kedaulatan sebuah negara dan mendukung negara-negara tetangga untuk membalas. Bagian 2. Dampak ekonomi global. Mengapa perang ini membuat harga barang naik? Jawabannya ada di Selat Hormuz. Selat Hormuz adalah jalur sempit kurang lebih 33 km di titik tersempit yang menghubungkan Teluk Persia ke Laut Arab. Negara produsen besar seperti Iran, Arab Saudi, Irak, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab menyalurkan ekspor minyak dan LNG mereka lewat sini. Jika Iran menebar ranjau laut atau meluncurkan drone anti kapal, maka pasokan minyak dunia akan lumpuh. Sehingga kapal harus memutar lewat Afrika, menambah waktu berminggu-minggu, dan membuat ongkos kirim meroket. Efek domino yang pertama, melonjaknya harga minyak. Ketika harga minyak dunia naik, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh sektor energi saja. Minyak adalah darah bagi perekonomian global. Hampir semua aktivitas industri dan distribusi bergantung pada bahan bakar minyak. Jika harga minyak melonjak, biaya transportasi seperti logistik, pengiriman, dan penerbangan akan ikut melonjak. Biaya produksi meningkat, harga barang ikut terdorong naik, dan dalam jangka panjang, kenaikan harga minyak sering menjadi pemicu inflasi secara global. Efek domino yang kedua, harga emas akan terdorong naik. Emas sudah ribuan tahun dianggap sebagai penyimpan nilai. Ketika terjadi krisis ekonomi, perang, atau ketidakpastian geopolitik, investor global cenderung memindahkan dana mereka ke emas. Itulah mengapa emas sering disebut sebagai safe haven asset. Saat dunia tidak pasti, emas adalah satu-satunya aset yang dipercaya investor. Dan efek domino yang ketiga, terkereknya harga batu bara sebagai alternatif energi. Selain berdampak pada kenaikan harga minyak mentah, perang ini juga dapat memberikan efek domino kepada kenaikan harga komoditas batu bara. Dengan meningkatnya harga minyak mentah, maka setiap negara akan mencari alternatif energi yang lebih murah. Dan salah satu opsinya adalah batu bara. Jika hal ini terjadi, maka kondisi global saat ini akan mendorong harga batu bara mengalami kenaikan. Bagian 3. Dampak terhadap pasar saham. Sebelum perang ini pecah, pasar modal kita sudah lebam-lebam. Mulai dari masalah rebalancing MSCI, penurunan outlook oleh Moody's, hingga peringatan resiko fiskal dari S&P dan IHSG sudah terkoreksi lebih dari 7% sejak awal tahun. Maret 2026, Maret Cat dibuka dengan koreksi. Tapi, belajar dari 2024, penurunan karena perang biasanya bersifat temporer.
Bedanya tahun 2026 ini, dollar index DXY dan yield obligasi Amerika Serikat justru sedang turun. Artinya, fundamental pasar global sebenarnya lebih siap menghadapi guncangan dibanding 2024. Kita sudah hampir sampai di penghujung video, dan saya harap kalian masih tetap stay karena di bab selanjutnya kita akan membahas hal krusial di balik perang ini. Bagian 4. Analisis dan skenario geopolitik. Skenario dimulai dengan serangan dekapitasi Israel dan Amerika terhadap pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei. Literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. Ini adalah sebuah langkah yang awalnya dianggap sebagai kemenangan militer. Namun, bagi Iran, kematian pemimpin mereka dianggap sebagai kemartiran. Dalam keyakinan Syiah, kemartiran adalah kekuatan yang menyatukan dan menggerakkan rakyat untuk melakukan jihad. Iran mulai menyerang negara-negara anggota GCC seperti Dubai, Abu Dhabi, dan Bahrain karena wilayah mereka digunakan sebagai pangkalan militer Amerika Serikat. Dubai yang selama ini dianggap sebagai surga yang aman, kini berubah menjadi zona merah. Bahrain juga menjadi pusat konflik karena adanya armada kelima US di sana. Serangan drone Iran ke pangkalan militer US di Bahrain dan kilang minyak GCC membuktikan bahwa kemewahan Teluk sangatlah rapuh. Saat Iran menutup Selat Hormuz, aliran 20% minyak dunia terhenti. Hal ini memicu keruntuhan sistem petrodolar dan menyeret ekonomi Amerika ke jurang depresi. Perang asimetris ini memiliki ketidakseimbangan dalam strategi militer. Iran menggunakan strategi benteng gunung dengan ribuan drone murah seharga $50.000. Sementara Amerika terpaksa memboroskan rudal pertahanan seharga jutaan dolar. Secara ekonomi, pertahanan ini tidak berkelanjutan melawan serangan ribuan drone murah. Iran tidak perlu menyerang tentara, cukup dengan menghancurkan pabrik desalinasi air dan ladang minyak untuk melumpuhkan wilayah tersebut. Kemudian analisa strategi kedua belah pihak. Amerika dan Israel akan mencoba memecah belah Iran menjadi wilayah-wilayah etnis kecil dan menghancurkan pasokan air mereka agar rakyat memberontak dan melawan pemerintah. Sedangkan strategi Iran menciptakan jihad global untuk menyatukan dunia Islam, menggulingkan diktator-diktator di Timur Tengah yang bersekutu dengan Barat, dan mendirikan Pax Islamica. Konflik ini diprediksi akan menarik keterlibatan kekuatan besar lainnya. Negara-negara Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Inggris terpaksa ikut karena sangat butuh energi setelah memutus hubungan dengan Rusia. Jika Rusia dan China turun tangan membantu Iran, maka peta dunia yang kita kenal hari ini tidak akan pernah sama lagi. Kita berada pada Perang Dunia Ketiga. Secara keseluruhan pembahasan kali ini, dapat kita simpulkan bahwa perang ini bukan sekedar konflik militer biasa, melainkan perang yang dapat mengubah tatanan dunia selamanya, baik secara ekonomi, agama, maupun geopolitik. Apakah menurut kamu perang ini akan berakhir dalam hitungan minggu? Atau justru menjadi awal dari perubahan tatanan dunia secara permanen? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Saya Andi Pras, sampai jumpa di video selanjutnya.